Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari Sabtu tanggal 14 Safar 1444 Hijriah atau 10 September 2022 bertempat di Aula Khalik Dahlan, Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, diadakan pelatihan manajemen masjid dan musala Muhammadiyah Sokota Banjarmasin. Dalam susunan acara tersebut didahului dengan laporan Ketua Panitia Bapak Haji Khairul Anam SH MKes dan juga sambutan dari Ketua Muhammadiyah Kota Banjarmasin Bapak Dr. Haji Maskur MM. Berikut laporan Bapak Haji Khairul Anam SH MKes. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana oleh Ayahanda Haji Khairul Anam SH MKes. Kepada Ayahanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, Sekretaris Majelis Tabligh dan Tarjih Kota Banjarmasin, dan Ketua dan Sekretaris serta anggota Majelis Tabligh PCM se-Kota Banjarmasin, serta pengurus Masjid Musala Muhammadiyah se-Kota Banjarmasin, pimpinan daerah Aisyah Kota Banjarmasin atau yang mewakili, dan yang terakhir Bapak dan Ibu saudara peserta pelatihan manajemen masjid dan peta dakwah Muhammadiyah yang berbahagia. Dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dalam pelatihan manajemen masjid dan peta dakwah Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita lakukan pada saat ini dengan kita memulai dari pelatihan nantinya akan senantiasa mendapatkan ridho inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami laporkan bahwa peserta pelatihan manajemen masjid diikuti sebanyak 90 peserta. Dan yang kedua, kami atas nama Ketua Panitia tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang mendukung pelaksanaan acara pada hari ini. Mudah-mudahan partisipasi dari seluruh unsur serta dukungannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam pelaksanaan ini ada kekurangan, tentunya kekurangan itu adalah normalis saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dari mushola, dari perwakilan mushola, masjid dan cabang yang telah antusias memberikan, mengirimkan anggotanya pada pelatihan manajemen masjid pada saat ini. Demikian laporan dari kami atas nama Ketua Panitia dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut sambutan disampaikan Bapak Dr. Haji Maskur MM. Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, Ayahanda Dr. Haji Maskur MM, sekaligus membuka acara pelatihan manajemen masjid dan peta dakwah Muhammadiyah Kota Banjarmasin tahun 2022. Kepada Ayahanda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi Baghdad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan ya kekuatan, kesehatan, dan diizinkan Allah kita bisa berhadir ya, tempat ini. Mudah-mudahan pelaksanaan acara ini bisa berlangsung ya sesuai jadwal itu. Salawat dan salam mari kita turkan pada Nabi kita Muhammad SAW, kita keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati wakil dan sekretaris serta ketua majelis dan lembaga ya, unsur pimpinan daerah, masuk bendahara ya. Yang saya hormati ketua atau pimpinan pimpinan daerah ya, Aisyah Kota Banjarmasin. Yang saya hormati ketua majelis tablik ini dan juga ketua atau pengurus musola dan masjid se-Kota Madya Banjarmasin ya, di bawah cabang maupun ranting gitu ya. Bapak-bapak, para ibu, hadirin yang berbahagia pada acara pagi hari ini. Saya atas nama ketua ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada penyelenggara ya, khususnya dari Majelis Tablik dan Tarjih mungkin yang telah melaksanakan acara pelatihan manajemen pada kesempatan hari ini. Penyelenggaraan ini adalah dana yang atau anggaran yang kami gunakan dari bantuan atau hibah pemerintah Kota Banjarmasin ya. Dan penggunaan dana ini sudah kami lakukan 2 kali sebelumnya dan hari ini 3 kali itu. Dan insya Allah akan ada lagi nanti lanjutan-lanjutan itu. Karena uang negara atau pemerintah ini kan harus dihabiskan dalam tahun ini juga. Kalau kadang mungkin kita kena tegur itu. Dan memang kita akui bahwa penggunaan dana pemerintah ini kita harus melaporkannya secara rinci itu. Jadi berbeda dengan kita penggunaan dari dana kas Muhammadiyah. Kadang-kadang kalau usah pakai lampiran pun kau aja tuh, dimaklumi aja. Tapi kalau yang pemerintah ini Rp10 aja harus laporkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, amal usaha itu di dalam anggaran dasar itu memang menjadi tanggung jawab semua pimpinan di masing-masing tingkatan itu. Karena unsur pimpinan yang terpilih itu kita diamanahi untuk membangun, mengelola, dan melaksanakan semua kegiatan yang ada di amal usaha. Ya katakanlah seperti kalau di pemerintahan itu kan BUMN itu.
Nah, BUMN itu dibangun oleh pemerintah, dianggarkan juga itu. Nah, kemudian orang yang duduk di semua perusahaan negara itu adalah orang yang dianggap cakap oleh, misalnya kalau di bawah Departemen Keuangan atau Departemen Perindustrian, itu adalah menterinya yang menunjuk dan mengangkat, kemudian melantik gitu. Kemudian harapan pemerintah kan tentu dengan banyak mengeluarkan investasi, adalah kelebihan-kelebihan yang didapat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN itu sendiri. Artinya ada sisa hasil saldo ya, yang bisa nanti diberikan atau didistribusikan sekian persen kepada pemerintah. Saya kira sama saja dengan kita di Muhammadiyah, kita bangun BME amal usaha apapun bentuknya termasuk masjid. Jadi masjid ini juga di bawah daripada tanggung jawab pimpinan di masing-masing tingkatan. Bukan berarti masjid itu mendapatkan sumbangan lalu kemudian menganggap bahwa sumbangan itu adalah ya untuk masjid dan tidak boleh digunakan untuk lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus luruskan, bahwa semua AUM itu adalah milik organisasi. Hanya saja kita ini diamanahi untuk mengelola. Jadi kalau uang masjid diambil karena kelebihan, itu boleh itu. Kita gunakan untuk pembangunan amal usaha lain misalnya. Kemudian dari amal usaha lain itu yang duitnya saldonya banyak, boleh juga diambil untuk pembangunan yang lain sehingga merata sifatnya. Kita tidak dapat uang dari pusat bantuan untuk membangun karena kita otonom. Artinya kita diamanai untuk bisa mendirikan, membangun, memelihara itu. Bagaimana upaya kita agar bisa terwujud itu. Kalau kita bisa membangun, berarti AUM kita bertambah itu. Tercatatlah di pusat. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bahwa pengelolaan masjid ini bisa dikelola dengan baik. Karena hari ini ada pelatihan manajemen. Di harapan kita ke depan bahwa marilah kita mengikuti aturan-aturan itu. Misal kalau kita memilih orang yang dianggap mampu untuk memimpin amal usaha itu, ya masjid misalnya, maka ikutlah aturannya. Yang berwenang untuk mengangkat itu adalah majelis tablik yang ada di masing-masing tingkatan dengan persetujuan ketua itu, kepimpinan di atasnya. Jadi majelisnya adalah pembantu daripada ketua itu. Yang bertanggung jawab penuh adalah ketua, karena mereka akan diamanahi. Nah, bagaimana untuk melaksanakan berbagai kegiatan, kan ada struktur itu. Kita bagi-bagi lah istilahnya orang-orang yang bisa melaksanakan itu. Jangan sampai pengangkatan pengurus masjid atau ketua itu diserahkan kepada pelor itu. Yang dikhawatirkan ini adalah jangan-jangan nanti yang terpilih ini bukan orang Muhammadiyah Tolen itu katakanlah. Ini dikhawatirkan nanti ideologinya berbeda. Mungkin ada saja mungkin ya pendapat-pendapat yang disampaikan ke itu unsur pengurus itu sebenarnya yang memang berbeda dengan ideologi kita. Jadi kalau kita mau mengikuti aturan, insya Allah itu akan aman dan kita bisa melaksanakan dengan baik itu. Nah, tentu harapan kita setelah terpilih itu kan tentu biasanya bukan hanya satu yang diajukan ke pimpinan masing-masing tingkatan, bisa 2 atau 3.
Nanti yang menilai nanti untuk merestui adalah pimpinan di atas setelah mengadakan rapat itu. Karena harapan mereka adalah agar pengelolaannya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, jika itu kita laksanakan, insya Allah tidak ada berita-berita yang miring berkenaan dengan pengelolaan masjid kita ini. Karena selama ini saya sering mendengar itu dan orang melapor itu. Nah, kemudian jika sudah kita tentukan bahwa ini yang layak menjadi pengurus masjid karena loyalitasnya tinggi, pengalaman dan sebagainya, maka harapan kita adakanlah pelantikan. Sebelumnya tentu ada SK dulu yang dikeluarkan oleh majelis terkait dan ditandatangani oleh ketua yang bersangkutan. Sebagaimana juga majelis pendidikan kan begitu. Jadi pimpinan cabang menyarankan atau mengajukan karena sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, ajukanlah ke pimpinan daerah. Pimpinan daerah nanti akan membuatkan SK. Tapi kalau untuk masjid gitu kan belum ada aturannya. Jadi tetap yang nanti mengeluarkan SK adalah majelis terkait. Dan kemudian dilantik oleh ketua cabang masing-masing. Diundanglah nanti pimpinan daerah itu. Sehingga resmi kan pelantikannya. Masalah batas waktu ya mungkin ada aturan-aturan. Saya kira kalau memang ada ketua yang berturut-turut menjadi ketua masjid, itu karena pertimbangannya mungkin kada ada lagi orang yang mampu. Jadi saya kira itu bisa disampaikan, dirundingkanlah dengan ketua cabang dan majelis terkait. Saya berharap peran daripada majelis tablik ini ya, itu betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan ketika mereka diamanahi untuk memimpin amal usaha. Jangan sampai nanti kita hanya sekedar nama, tapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus masjid yang terpilih. Jadi sinergi antara dua ini saling kontrol saya kira. Jika itu, saya kira kalau ini nanti ada materi-materi yang terkait aturan, ya insya Allah mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Ya kalau yang belum kita lakukanlah perbaikan-perbaikan. Saya memang mengajar ya, tentang manajemen, jadi saya paham benar ya. Jadi S1, S2 sama beberapa puluh tahun itu. Dan yang saya ajarkan tuh jarang teori Pak. Saya kebanyakan ambil contoh-contoh ormas atau organisasi apapun bentuknya yang berhasil itu, yang kinerjanya ya dianggap signifikan, itu yang saya sampaikan. Sehingga para mahasiswa S1, S2 itu sangat paham dia. Apalagi S2 tuh yang mengambil kan tua-tua, kalau dijejali dengan teori ya lambat benar katanya menerimanya dan ingatnya. Tapi ketika kita menyampaikan pengalaman atau keberhasilan dari berbagai organisasi dengan contoh-contoh ya, itu cepat sekali dia menerima dan memahami. Nah jadi Bapak-Bapak, kalau kita ingin meningkatkan status kita masjid, katakanlah seperti hotel itu kan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu tergantung daripada Bapaknya gitu, sebagai orang yang diamanah untuk mengelola. Kalau bintang 2 masih kipas angin gitu, bintang 3 ber-AC, kemudian ada fasilitas lain, apalagi bintang 4. Sekira kalau di hotel kenyamanan terpenuhi, tentu banyaklah orang-orang yang senang untuk menginap di sana. Demikian juga dengan masjid, kalau bersih dan lain sebagainya, insya Allah jamaahnya banyak. Jamaahnya banyak, insya Allah dampaknya kepada
income kita tuh pada celengan. Nah kemudian pemilihan daripada apa istilahnya penceramah atau khatib juga sangat menentukan ini. Karena kadang-kadang kita ini memilih juga siapa aja khatibnya, siapa aja penceramahnya itu. Nah kemudian yang paling penting mungkin nanti insya Allah pimpinan daerah akan mengadakan rapat untuk mengumpulkan itu khatib-khatib atau dai nanti yang menjadi rekomendasi atau referensi oleh masing-masing pengurus masjid musala. Kenapa demikian? Karena ada terjadi ya beberapa tahun yang lalu kita menganggap bahwa khatib atau penceramah itu baik gitu nah. Mereka dalam ilmunya, cuman yang menjadi perhatian kadang-kadang kita ini dianggap Muhammadiyah ini terlalu keras itu. Ada yang vulgarnya itu menyatakan penyambatan itu nah. Karena saya bergaul dengan orang NU kan hampir setiap hari kadang-kadang bertemu, adanya menyampaikan begitu. Setelah saya selidiki ternyata memang kita ya katakanlah kalau bahasa kasarnya tuh karena menganggap tadi bahwa orang ini baik padahal dia bukan orang Muhammadiyah itu. Sehingga apa yang disampaikannya itu ya menurut paham mereka. Jadi terlalu vulgar, terlalu keras. Orang kan menilai kalau itu yang disampaikan di Masjid Muhammadiyah atau di mushola, maka itu adalah artinya orang Muhammadiyah katanya. Oh kayak itu Bang Muhammadiyah katanya itu. Oleh karena kita harus hati-hati dalam memilah-milah itu khatib ataupun penceramah. Utamakanlah orang kita dulu, orang Muhammadiyah ya. Sehingga ya insya Allah ideologinya tidak akan berbeda, pahamnya tidak akan berbeda. Pak Nasir, Pak Haidar itu selalu menekankan demikian. Pak kita ini kalau menyampaikan tuh haruslah katanya yang bersifat simpatik gitu. Menyampaikan sesuatu di dalam ceramah maupun dari khatib itu jangan terlalu keras sehingga membuat orang nanti bertanya-tanya dan enggan untuk nanti sholat di situ lagi. Nah ini perlu dihati-hati. Kita akan diajarkan momen ini santun dalam menyampaikan sesuatu sehingga orang simpatik gitu. Jangan sampai nanti orang menganggap kita ini ya sebagai musuh jadinya gitu. Karena terlalu keras kita menyerang itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan karena saya dapat info dari berbagai kalangan unsur ya istilahnya apa itu ormas-ormas. Jadi ada ormas ini kan berbeda. Saya bilang itu memang pribadinya kalau demikian mungkin. Karena dia terlalu bersemangat sehingga ya itu yang mereka sampaikan. Tapi kalau Muhammadiyah insya Allah itu tidak ada mengajarkan demikian. Oleh karena itu dalam kesempatan ini insya Allah kami akan mengeluarkan nanti rekomendasi tentang khatib atau penceramah yang kita prioritaskan dulu adalah orang kalangan kita sendiri. Untuk menghindari adanya ya pembicaraan-pembicaraan miring lah tentang hal itu. Nah kemudian saya banyak mengamati bahwa ternyata manajemen ini sangat bermanfaat sekali bila diterapkan di dalam berbagai kegiatan. Jadi orang yang paham tentang manajemen ternyata kinerjanya itu sangat bagus ya. Terutama bila dia menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu. Saya kira paham aja Bapak-Bapak Ibu semua, setiap organisasi itu pasti punya program kerja atau perencanaan. Nah itu setelah itu baru kita ya bagi-bagi lah begitu kepada orang yang dianggap mampu menyampaikan. Makanya gitu di Muhammadiyah itu ada bagian-bagian itu kan.
Nah, tapi yang paling penting itu adalah pengawasan kontrolnya, saya kira. Kontrolnya itu adalah dari ketua pimpinan cabang atau ranting itu, untuk selalu memonitor tentang kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masing-masing amal usaha. Jangan sampai kita sebagai ketua itu karena menyerahkan, ya artinya tidak lagi kita mau meluangkan waktu untuk itu. Jadi keberhasilan ini semuanya keberhasilan sebuah tim. Harapan kita demikian, mudah-mudahan nanti kita dari unsur pimpinan cabang, ranting, kemudian majelis-majelis yang terkait itu selalu bisa membicarakan. Sebagai kontrol itu adalah musyawarah atau rapat. Jadi rapat-rapat ini saya kira di Muhammadiyah itulah anunya, satu kelebihan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kita ini kadang ada dana yang tersedia intern itu, yang kita dapatkan dari luar. Tapi dengan kita rapat tuh ada aja jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu. Apalagi untuk masjid ini lakas benar anunya, berdiri asalkan gerakan-gerakan terus saja tidak berhenti. Berbeda dengan sekolahan itu agak lambat itu. Karena kada ada ayatnya aja, kada ada hadisnya kan. Kalau masjid, wah lomba-lomba orang datang itu. Tapi kalau orang tahu sekolahan itu, mungkin orang lebih memprioritaskan nomor satu sekolahan itu. Mau doakan masjid. Karena mungkin pahalanya lebih besar itu. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang. Saya akhiri dengan fastabiqul khairat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan manajemen masjid dan peta dakwah Muhammadiyah Kota Banjarmasin tahun 2022 dengan tema menyamakan visi misi gerakan dakwah Perserikatan Muhammadiyah Kota Banjarmasin resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih.